Menunjukkan pukul 13.34 dan Ibu sudah siap, saya akan membuka webinar pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Resti Aryana M. Biomed, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung. Selamat datang dalam webinar dengan tema Strategi Dosen Cerdas Mengelola Akun Penunjang untuk Portofolio Berkualitas yang diselenggarakan oleh duniadosen.com atas support dari penerbit The Publish. Saya Nirma akan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam forum yang sangat bermanfaat ini. Sebelumnya kami ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada peserta untuk menjaga ketertiban dengan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan berlangsung dan hanya menyalakan saat sesi tanya jawab setelah dipersilahkan. Baik, untuk memulai acara, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Resti Aryana M. Biomed. Beliau adalah Kaprodi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Minatrada Semarang. Tentunya materi yang akan disampaikan sangat berharga bagi kita semua, rekan dosen Indonesia, dalam memberikan pandangan dan arahan strategis dalam mengelola akun penunjang untuk portofolio berkualitas. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Resti. Kepada Ibu Resti, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nirma. Mohon izin saya share screen. Baik, Ibu. Apakah sudah bisa muncul Sudah, PPT-nya? Ibu. Sudah. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini banyak banget ya ternyata tadi dari dosen kampus-kampus ujung timur dan ujung barat semuanya ada sepertinya ya Mbak Nirma ya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu dan efektivitas penggunaan waktu dan materi siang hari ini. Sudah makan siang semua, harusnya sudah nggak ngantuk ya hari ini ya. Kita semangat sharing bareng, kita diskusi. Eh, Siang ini kita akan membahas tentang strategi dosen cerdas mengelola akun penunjang untuk portofolio berkualitas. Sebelumnya, dari Bapak Ibu semua harusnya sudah familiar ya dengan akun-akun yang dimiliki dosen. Walaupun kadang-kadang memang di beberapa kampus dosen itu kebingungan tentang saya harus punya akun apa saja nih. Nah, ini di sini kita akan coba bahas supaya ke depan dosen-dosen pemula itu diharapkan tidak bingung. Akun-akunnya yang harus dikelola sehingga portofolio kita tuh nanti benar-benar muncul semua sehingga instansi ataupun mitra yang lain ketika akan melihat track record kita semua bisa dilihat secara rinci dan jelas. Sebelum kita masuk, sudah dikenalkan tadi ya, nama saya Resti, saya adalah dosen D3 Bank Darah, jadi saya kesehatan untuk karya-karya, saya juga masih belajar dan masih terus harus berkarya. Mungkin Bapak Ibu semua juga karyanya lebih banyak lagi daripada saya, kita semangat bareng, yang penting kita terus berkarya untuk kedepannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, reminder dulu ya bahwa kita sebagai dosen, kita bukan hanya pengajar, tapi kita juga pembelajar. Maka mengelola portofolio itu menjadi sangat penting sehingga kita bisa berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi dunia pendidikan ke depannya. Tidak peduli ya, sekarang lagi kondisi Indonesia bilang bahwa pendidikan dan kesehatan bukan yang prioritas, tapi kita harus tetap semangat dan memberikan dampak bagi negeri kita. Oke, sebelumnya, mengapa portofolio akademik itu penting? Ini harus kita jawab dulu. Why? Yaitu portofolio menjadi penting karena menjadi representasi dari rekam jejak kita sebagai seorang dosen, di mana itu menunjukkan hasil penelitian kita, kemudian publikasi, kontribusi dunia pendidikan, serta pengabdian kita ke masyarakat. Semua kegiatan dosen itu adalah terrepresentasikan dalam portofolio kita, sehingga semua yang kita kerjakan dan kita publikasikan, kita hasilkan karya harus terrecord secara jelas, sehingga semua bisa dilihat dari mulai tahun keberapa sampai sekarang. Nah, portofolio juga digunakan untuk mendokumentasikan kualitas dan keberlanjutan karya akademik, serta sebagai alat evaluasi dalam proses seleksi jabatan, kenaikan pangkat, dan pengembangan karir akademik.
Paling mudah portofolio itu memang saat ini kita gunakan untuk kenaikan jabatan akademik ya, karena setiap kenaikan pasti kita akan mulai tuh mengotak-ngatik portofolio kita udah masuk kemana aja. Nah, kadangkala kita tuh menjadi agak bingung atau ada yang keselip nih, karya-karya kita jangan-jangan ada yang belum masuk ke Dupak atau ke akun-akun yang perlu kita inputkan. Nah, sekarang akun penunjang akademik ada apa saja? Akun penunjang akademik itu alat digital yang digunakan untuk membangun dan menampilkan portofolio akademik dosen. Ada apa saja? Coba kita lihat ya. Sebenarnya akun penunjang akademik ada banyak sekali, tapi untuk dosen pemula paling enggak itu harus sudah kenal dulu yang namanya Sinta, kemudian ada Google Scholar atau Google Cendekia, kemudian ada ResearchGate, ada Scopus sama ORCID. Ini Scopus dan ORCID itu untuk dosen pemula sebenarnya belum terlalu penting, tapi biasanya ada tipe-tipe dosen pemula yang dia memang konsisten mengusahakan untuk publikasi Scopus. Itu tidak masalah dan tidak dilarang selama biaya untuk publikasi tidak membebani atau tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Tapi untuk dosen-dosen yang mungkin secara pembiayaan atau dana itu tidak terlalu bisa membackup, maka tidak masalah juga. Jadi untuk dosen pemula sebenarnya kita bisa bermain di Sinta 5, Sinta 6 itu masih aman karena untuk dosen yang masih baru-baru menjadi dosen itu tidak dituntut untuk tinggi-tinggi. Kan sampai lektor pun tuntutan tidak eh, internasional masih di Sinta. Maka sekarang untuk lektor kepala juga sebenarnya hanya Sinta 1, Sinta 2 boleh, tidak harus internasional. Sehingga misalnya kita tidak punya cukup biaya, maka kita bisa main di Sinta. Untuk dosen pemula itu bisa kita main di Sinta 5, Sinta 6. Kemudian nanti kalau sudah mau naik ke jabatan yang lebih tinggi, kita bisa naikkan juga ke peringkat Sinta yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk yang Scopus dan Orchid ini boleh opsional untuk dosen pemula. Jadi untuk yang Sinta itu wajib harus punya bagi dosen pemula karena dosen itu nanti kegiatannya tridharma, ada pendidikan, penelitian sama pengabdian. Nah, setiap penelitian yang kita hasilkan, baik itu berupa luaran ataupun berupa paten atau artikel ilmiah, maka itu semua diupload ke Sinta. Kemudian di Google Scholar juga menjadi penting untuk seorang dosen karena nanti setiap keluaran yang kita publikasikan, maka dia akan terindeks di Google. Paling banyak terindeks di Google, sehingga nanti ketika semua masuk ke Google itu mudah untuk track recordnya. Kita udah dikutip berapa orang, kemudian ini terbit tahun berapa, edge index-nya berapa. Jadi kita bisa melihat semua di Google Scholar. Ini nanti kalau Sinta sudah punya, Google Scholar sudah rapi, itu nanti kerjanya kita enak tinggal tarik-tarik atau tinggal diintegrasikan saja. Baik, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, Mbak Nirma bisakah membantu macet dari saya Bagaimana Ibu? Oh di ya, next slide? Apakah bisa, Mbak? sebentar Ibu. Eh, oh ya, apakah sudah benar Ibu? Bentar, Mbak. Ini yang selanjutnya ya. Iya, Bentar, tadi sampai sini ya. iya, betul Ibu. Sekarang Nanti sudah. selanjutnya Sinta. Ini benar ya, Mbak ya? Iya, Nah, benar Sinta Ibu. kita bahas dulu satu Sinta. Jadi dosen pasti nggak sudah familiar ya dengan Sinta, Science and Technology Index. Itu digunakan untuk memetakan publikasi dan kinerja penelitian dosen di Indonesia. Di Sinta nanti juga ditampilkan indeks dari artikel ilmiah kita dan juga untuk portal pencarian jurnal. Pentingnya Sinta itu bisa untuk meningkatkan visibilitas di tingkat nasional, kemudian mempermudah verifikasi data publikasi dalam proses administrasi, kemudian membantu meningkatkan kredibilitas dalam penilaian kinerja akademik. Kalau kita buka Sinta, semua sudah punya Sinta ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita buka Sinta, baik itu punya kita ataupun punya teman kita, pasti nanti itu akan muncul eh, namanya siapa, fotonya juga ada. Kalau yang belum ada fotonya berarti belum dipasang foto ya. Kemudian dari kampus mana, kemudian dia di prodi apa, itu muncul semua di Sinta bersama dengan Sinta ID-nya.
Nah, kemudian di Sinta juga nanti akan muncul Sinta Score selama 3 tahun dan Sinta Score overall. Itu juga bisa dilihat. Sinta Score 3 tahun berarti dia menghitung. Sinta akan menghitung luaran atau karya-karya kita selama 3 tahun. Kalau Sinta Score overall berarti yang secara keseluruhan. Nah, itu akan memperlihatkan sejauh apa kita selama ini sudah berkarya. Dari ketiga tampilan Sinta di kanan yang saya tampilkan itu saya ingin menunjukkan bahwa Sinta antara satu dosen dengan lainnya itu bisa berbeda. Kenapa berbeda? Ini ada banyak sekali faktor ya. Kalau kita melihat ada Sinta yang dia tidak update, misalnya itu Sinta skor 3 tahun hanya 3 atau Sinta skor overall hanya 5, itu pasti agak aneh. Kenapa? Karena dosen itu harusnya selalu punya tridharma. Walaupun itu dia belum publikasi ataupun dia sudah publikasi tapi dalam bentuk buku atau dalam bentuk keluaran lainnya, harusnya Sintanya pasti naik. Tapi kenapa di sini hanya sangat sedikit? Bisa jadi dosen tidak menginputkan luarannya ke Sinta karena berpikir Sinta hanya artikel saja, atau bisa juga memang dosen tidak berkarya. Atau jangan-jangan dia sudah keluar dari dosen, itu juga bisa saja ya. Tapi selama ini ternyata banyak juga dosen yang belum tahu kalau di Sinta itu juga untuk menginputkan buku sama HKI. Jadi selama ini banyak juga dosen yang masih taunya Sinta itu untuk artikel saja. Jadi nanti dicek lagi Bapak Ibu Sintanya apakah keluaran Bapak Ibu berupa buku sama paten itu sudah diinputkan ke Sinta atau belum. Karena itu akan mempengaruhi Sinta skor kita. Selanjutnya, untuk pengelolaan profil Sinta itu memang sangat penting karena nanti ketika kita pengajuan kenaikan jabatan, Sinta itu juga akan digunakan untuk eh, track record dari luaran yang kita hasilkan. Kemudian, Sinta juga menunjukkan aktivitas dosen sebagai peneliti. Sinta dapat terintegrasi dengan berbagai platform seperti Lister, kemudian Google School dan lainnya untuk memperbarui data secara otomatis. Jadi di sini saya nggak bahas Sister gitu Bapak Ibu karena Sister itu pasti semua dosen sudah mengakses dan sudah menyelami masing-masing. Jadi di sini kita hanya bahas Sinta dan teman-temannya. Nah, kalau kita di Sinta itu jangan lupa untuk cek ya Bapak Ibu bahwa di Sinta itu ada My Sinta. My Sinta itu isinya adalah folder-folder atau pintu-pintu untuk melihat luaran kita. Jadi di sini ada publikasi Scopus, kemudian ada WOS, ada Google, Garuda, Books, IPR, dan lain-lainnya. Itu adalah luaran dari yang kita hasilkan. Kalau kita punya publikasi Scopus, maka nanti publikasi itu akan masuk ke folder-foldernya masing-masing. Kalau buku berarti masuk ke Books, kalau HKI atau paten itu masuknya ke IPR, Intellectual Property Right. Mbak Nirma, bisa dibantu? Tidak bisa next dari saya. Baik, Ibu, sebentar. Nah, ini adalah salah satu yang ditampilkan di Sinta, yaitu ada grafiknya. Ini kita bisa lihat di menu Sinta itu ada artikel, kemudian ada researches, kemudian community service, IPR, dan lain-lainnya. Ini adalah eh, luaran-luaran yang sudah dikelompokkan berdasarkan menunya. Ketika kita mau lihat artikel misalnya, maka di sini nanti juga akan dikelompokkan oleh Sinta, apakah itu Scopus, Garuda, Scholar, atau masuk ke Rama. Nah, ini masing-masing sudah dianalisis oleh Sinta. Misalnya ini di artikel yang Google Scholar, maka akan kelihatan tahun 2020 publikasi yang dihasilkan itu apa, 2021 ada apa saja, 22 dan seterusnya. Begitu juga untuk menu-menu yang lain, ini menyesuaikan dengan hasil karya yang kita inputkan ke Sinta. Kemudian selain itu ini contoh dari buku ya. Buku misalnya kita nulis buku, buku itu bisa diinputkan ke Sinta sebagai bentuk buku, tapi bisa juga dalam bentuk paten. Jadi kalau buku itu kita nulis buku bisa digunakan untuk keluaran buku dan juga dilanjut dengan HKI. Jadi kita nanti dapat double. Kalau buku kita masukkan ke misalnya itu buku ajar berarti masuk ke pendidikan. Kalau misalnya buku referensi atau buku monograf dan lainnya itu masuknya ke penelitian. Nanti buku itu bisa juga diklaimkan ke paten atau ke hak cipta ya. Hak cipta biasanya itu nanti kita akan dapat kumnya masuk ke hak cipta juga. Jadi kalau ada yang nulis buku, saya sarankan dilanjutkan dengan mengurus ke hak ciptanya. Karena itu bisa diklaim poinnya.
Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Google Cendekia atau Google Scholar. Itu merupakan platform yang menyediakan indeksasi karya ilmiah dan penelitian yang dapat diakses secara terbuka, di mana setiap dosen itu harus punya Google Scholar untuk dapat memperlihatkan daftar publikasi, kutipan, dan indeks dari artikel yang sudah kita publikasi. Pentingnya apa Google Scholar? Pentingnya adalah menjadi referensi utama untuk menilai kualitas dan dampak karya ilmiah, kemudian memperlihatkan sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh dosen diakui oleh komunitas akademik secara global, dan juga sebagai histori publikasi karya ilmiah kita. Nah, kemudian ada ORCID. Mungkin Bapak Ibu yang baru mendengar ORCID itu apa. ORCID adalah Open Researcher and Contributor ID. Biasanya ORCID itu dibutuhkan ketika kita sudah mulai publikasi ke Scopus atau ke internasional bereputasi. Biasanya beberapa jurnal Scopus itu mengharuskan untuk ikut ORCID, biasanya juga tidak diperlukan, tergantung dari jurnalnya. Sehingga ketika kita sudah main publikasi di Scopus, kita lebih baik punya ORCID. Nah, ORCID itu apa? ORCID itu adalah platform yang menyediakan ID unik untuk peneliti, di mana identifikasi unik ini digunakan untuk menghindari kebingungan antara penulis dengan nama yang sama atau nama-nama yang mirip. ORCID memungkinkan dosen untuk mengelola dan menghubungkan berbagai publikasi ilmiah yang telah dilakukan sepanjang karir, dan kepentingan dari ORCID sendiri adalah untuk membantu identifikasi dosen, kemudian mengelola dan menggabungkan publikasi dari berbagai sumber, kemudian membangun koneksi antara karya akademik dengan kolaborator atau institusi yang relevan. Kemudian Scopus. Scopus sudah pada familiar ya, walaupun tidak semua dosen sudah punya Scopus. Masih banyak dosen yang bertanya, apakah kita bisa dapat ID Scopus dengan cara login ke Scopus? Jawabannya tidak bisa. ID Scopus itu didapatkan ketika kita sudah aplikasi di Scopus, maka otomatis kita akan punya ID Scopus. Nah, Scopus itu apa? Scopus adalah database bibliografi yang memang sangat dihargai di tingkat internasional ya. Walaupun di Indonesia sendiri banyak juga yang masih pro dan kontra terkait Scopus. Tapi menurut saya pribadi, Scopus itu eh, bagi dosen adalah sebuah capaian yang kita bisa memberikan men-challenge diri sendiri supaya kita artikel kita bisa ke taraf Scopus itu kan sangat sulit ya. Tapi juga di sisi lain memang kita tidak boleh tutup mata bahwa tidak semua luaran yang ke Scopus itu punya kualitas yang bagus karena banyak juga Scopus-Scopus yang sekarang predator atau tidak mengedepankan kualitas. Jadi memang kita harus benar-benar milih jurnalnya. Scopus memberikan indeksasi terhadap publikasi ilmiah dan memiliki fitur-fitur seperti analisis kutipan dan metrik penelitian yang dapat digunakan untuk menilai kinerja akademik dosen. Akun Scopus yang baik membantu dalam membangun kredibilitas internasional, meningkatkan reputasi, kemudian memberikan evaluasi berdasarkan kutipan ilmiah untuk karya penelitian dosen. Nah, selanjutnya ResearchGate. ResearchGate banyak sekali dosen yang sudah pakai mungkin ya. ResearchGate itu platform jejaring sosial untuk para ilmuwan dan peneliti. Kemudian rekomendasi otomatis muncul sesuai fokus artikel ilmiah dosen. Dan dosen yang aktif di ResearchGate dapat memperluas jejaring penelitian dan memperoleh kolaborasi internasional. Kemudian di ResearchGate juga sangat mudah ya terhubung dengan peneliti lain di platform yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke ResearchGate, di situ nanti akan banyak ketemu para dosen-dosen atau peneliti. Karena ResearchGate itu tempatnya kita untuk share artikel atau capaian-capaian kita, biasanya banyak dosen yang mengupload di ResearchGate. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya menemukan jurnal yang berbayar, kemudian tidak kampus tidak berlangganan nih, misalnya di jurnal yang berbayar tersebut, maka biasanya di ResearchGate itu kita bisa ketemu sama pemilik jurnalnya langsung. Untuk yang seperti itu, Bapak Ibu saya sarankan untuk langsung saja kirim pesan ke pemilik jurnal. Biasanya mereka sangat baik dan pasti memberikan artikelnya. Nah, pentingnya ResearchGate di sini apa bagi dosen? ResearchGate berfungsi untuk meningkatkan eksposur terhadap penelitian dosen di kalangan peneliti global dan memfasilitasi diskusi serta kolaborasi penelitian. Karena di ResearchGate itu level kita sama sebagai peneliti, maka jangan takut say hello ke peneliti lain. Jadi saya beberapa kali juga mengalami hal yang sama, jadi saya tidak bisa mengakses beberapa artikel karena di kampus saya belum berlangganan dan harus berbayar. Akhirnya saya langsung kirim pesan kepada penulis atau autor dan mereka ternyata baik dan langsung mengirim artikelnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang udah main ResearchGate boleh saja dicoba jika menemukan artikel yang berbayar dan butuh sekali untuk digunakan.
Nah, kemudian integrasi ya, integrasi di sini menjadi sangat penting karena untuk mengelola portofolio akademik itu nanti agar satu dengan yang lainnya datanya sama. Sehingga dengan mengelola akun ini dengan baik, dosen dapat memperhatikan rekam jejak penelitian mereka yang solid dan terstruktur dengan jelas. Nah, strateginya bagaimana sih untuk mengelola akun penunjang akademik? Yang pertama adalah susun profil dengan lengkap dan akurat, di mana sini adalah lengkapi semua data pribadi akademik, kemudian publikasi dan kontribusi, kemudian konsistensi dalam penulisan nama dan data, kemudian yang rutin dan pemeliharaan profil, sehingga ketika kita punya publikasi baru, bisa ditambahkan secara berkala, kemudian diperiksa dan diperbarui. Jika ada kutipan-kutipan yang sudah masuk, biasanya kita akan terupdate tuh jumlah kutipan ada berapa, citasinya, dan lain-lainnya. Kemudian perbarui status afiliasi jika kita mungkin pindah ke kampus lain atau pindah home base ya. Ini menjadi sangat penting karena nanti bisa dilihat di profil kita. Kemudian yang ketiga, optimalkan penggunaan fitur masing-masing platform. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap akun penunjang seperti Google Scholar, ORCID, dan Scopus itu masing-masing mempunyai fitur yang berbeda. Silakan dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk penginputan portofolio kita sehingga semuanya bisa termasuk ke dalam folder-folder yang sesuai sehingga dapat dilihat dengan jelas track record kita dari hasil karya maupun yang berupa artikel, kemudian yang luaran-luaran yang lain. Kemudian yang keempat adalah integrasi antara akun-akun penunjang. Hubungkan profil ORCID dengan Google Scholar dan Scopus, kemudian integrasikan Sinta dengan ORCID. Maksudnya di sini adalah integrasi itu memudahkan kita supaya kita nggak kerja berkali-kali input hal yang sama. Jadi kalau kita sudah mengintegrasikan, maka nanti akan mudah kita tinggal tarik atau tinggal sinkronisasi saja. Kemudian jaga konsistensi data antar platform dan pastikan nanti setiap data yang kita publikasi atau kita inputkan itu benar-benar tercatat dan sama antara satu platform dengan yang lainnya. Jadi jangan menginputkan hal yang berbeda, walaupun itu artikel yang sama, tapi menulisnya judulnya tidak sama misalnya. Nah itu nanti akan menjadi masalah atau dipertanyakan oleh viewersnya. Kemudian jalin kolaborasi dan bangun jejaring. Di sini aktif di platform seperti ResearchGate yang tadi saya tunjukkan. Kemudian ada ikuti peneliti terkemuka supaya kita juga terus mendapatkan insight baru dan syukur-syukur ya kita bisa menjalin kolaborasi. Kemudian promosikan karya di media sosial akademik. Ini media sosial akademik tuh saat ini karena semua serba digital ya, jadi sangat diperbolehkan dosen itu melakukan branding dengan karya-karyanya atau dengan luaran-luarannya di sosial media yang dia punya. Jadi bisa di Twitter atau di LinkedIn atau di blog akademik yang dimiliki oleh setiap dosen. Kemudian akun penunjang lain yang bermuara di Sinta, yang lain adalah ada akun DJKI ya. Di sini saya lampirkan karena dosen itu juga berpeluang untuk membentuk atau mengajukan luaran dalam bentuk paten atau paten sederhana atau merek atau yang lainnya. Desain industri juga bisa, termasuk prototipe. Nah, itu nanti kita akan berhubungan sama DJKI untuk mengajukannya sehingga nanti ketika sudah diproses di DJKI, maka nanti setelah rilis sertifikat kita bisa inputkan masuk ke Sinta atau ke platform yang berkaitan untuk kebutuhan pengajuan Java atau kebutuhan yang lain. Di sini ini yang paling kiri adalah akun DJKI untuk pengajuan paten sederhana, kemudian yang kanan ini adalah yang merek ya. Untuk merek sendiri, dosen itu bisa saja mengajukan merek dari hasil luaran penelitiannya. Misalnya untuk sebuah produk, maka bisa diajukan merek. Nah, untuk pengajuan merek sendiri itu harus sabar banget karena merek itu terakhir kemarin saya mengajukan harus menunggu 7 sampai 8 bulan. Itu lebih cepat dari estimasi awal yang dikatakan oleh adminnya 14 bulan. Kemudian untuk yang paten sederhana juga lumayan nunggunya saat ini. Ajuan saya juga masih dalam masa pengumuman, sudah mau bulan kedua tapi belum ada tanda-tandanya. Jadi untuk yang berkaitan sama paten itu paling cepat dan mudah adalah hak cipta. Itu biasanya langsung jadi dalam waktu cepat. Kemudian untuk selanjutnya, ingat bahwa selalu kelola akun penunjang dengan mengupdate profil secara rutin sehingga selalu up to date, kemudian mengoptimalkan penulisan deskripsi, menghubungkan akun-akun yang ada, memperhatikan penilaian dan penghargaan, kemudian mengikuti jejak peneliti terkemuka dan berinteraksi dengan kolaborator atau komunitas. Nah, tipsnya untuk Bapak Ibu nih yang belum terbiasa kerja digital ya, kadang-kadang ada saja dosen tuh yang masih lupa username-nya apa, kemudian lupa password-nya apa, ini harus ke link mana, kapan terakhir saya ngisi. Nah, ini
cukup menghambat untuk penginputan portofolio dosen. Kadang-kadang kita sudah berkegiatan tapi tidak langsung diinputkan sehingga nanti ada saja yang ketinggalan. Nah, untuk memudahkan bisa Bapak Ibu menggunakan template yang saya tampilkan berikut. Jadi bisa dibuat di Excel atau boleh niru saja seperti ini. Jadi catat tuh ada sister misalnya username-nya apa, tautan profilnya apa, dan bagian akhir nanti ada catatan itu boleh dicatat misalnya terakhir nginput di tanggal berapa atau terakhir menginputkan luaran apa. Nah, supaya nanti kita pas mau punya luaran baru, kita juga jadi teringat lagi bahwa terakhir yang diinputkan adalah luaran yang sebelumnya. Jadi semua yang kita hasilkan termasuk sertifikat webinar atau sertifikat-sertifikat yang receh, agak recehan kumnya ya, itu juga bisa diinputkan. Nah, kemudian ada Sinta, dia Sinta itu ID-nya berapa, kemudian tautan profilnya apa, itu juga bisa diinputkan semua. Jadi di sini harapannya kita tidak lagi mengalami hambatan hanya gara-gara lupa username atau passwordnya. Itu ya, saya rasa ini juga cukup membantu supaya kita bisa selalu eh, memantau ya kita sudah sampai mana, misalnya kita sedang proses pengajuan atau pengurusan artikel atau luaran yang lainnya. Nah, kemudian yang lain juga bisa menggunakan checklist ya. Checklist itu bisa misalnya kita saat ini belum punya Sinta, maka nanti kita bisa buat checklist nih. Kita harus daftar Sinta, kemudian perbaharui publikasi, cek indikator, dan lain-lainnya. Ini adalah opsional saja, tapi ini untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin perlu untuk menggunakan checklist. Selain Sinta, misalnya juga kita Google Scholar. Ternyata belum punya Google Scholar nih, berarti kita harus mendaftar dulu, kemudian mengklaim profil, memperbaharui daftar publikasi, dan lain-lainnya. Ini adalah checklist-checklist yang bisa digunakan untuk mempermudah kita misalnya belum punya akun. Termasuk juga di sini ada ORCID, kemudian ada Scopus, dan ResearchGate. Untuk ResearchGate cukup mudah membuatnya, silakan nanti dicoba sendiri. Misalnya belum punya akun, langsung saja dibuat, kemudian langsung nyemplung aja ke ResearchGate, nanti ketemu dengan teman-teman yang lain, akan direkomendasikan oleh ResearchGate sendiri biasanya. Kemudian platform lain misalnya dibutuhkan juga bisa tuh ada Mendeley atau Zotore atau yang lain. Jadi sebenarnya akun-akun ini tidak terbatas sampai di sini saja, tergantung kebutuhan masing-masing dosen. Itu untuk selanjutnya sudah selesai. Boleh pantun ya. Cari makan ke sana sini, ketemunya Gongso Babat. Cukup sekian sharing hari ini. Terima kasih dosen-dosen hebat. Baik, terima kasih Bu Resti. Sudah ada pantunnya juga ya Ibu. Ya, Oke, Bapak Ibu sekalian, pemaparan yang telah disampaikan Bu Resti tadi cukup menarik, J. Semoga Bapak Ibu dosen lebih memahami kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Resti. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 penanya terlebih dahulu dengan fitur raise hand. Dari di sini sudah ada Bapak Agus Andi Subroto. Monggo Ya, Bapak. Nggih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Agus Andi Subroto dari ITB Yadika Pasuruan. Terima kasih materinya Ibu Resti yang sangat luar biasa. Sudah 2 hari ini memang saya intip, saya niat join untuk mengikuti materi tentang portofolio dosen yang berkualitas ini karena ya bisa jadi eh, baru beberapa hari atau minggu ini saya sadar bahwa saya itu seorang dosen, seorang pendidik. Karena meski saja sudah terdaftar di sebuah institusi, tapi saya sering berkegiatan di luar, anggap saja praktisi lah. Gitu. Banyak sering jadi pembicara, kemudian banyak mengikuti seminar dan lain sebagainya, tapi tidak punya kesadaran individu untuk mendokumentasikan itu, baru ngeh dan sadar punya spirit untuk mendokumentasikan ya mungkin beberapa minggu terakhir lah dari lamanya tercatat sebagai seorang pendidik dan memiliki home base gitu loh. Nah, eh cuman ingin mendapatkan eh, advice lah dari pemateri yaitu Ibu Resti. Apa yang mesti saya lakukan secepatnya untuk kemudian karena
bagaimanapun setiap dosen itu ternyata memiliki semacam dream yang terselip di bilik hatinya ya, untuk bisa sampai ke jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar ataupun profesor. Dan saya berterima kasih ke Tuhan, spirit itu juga muncul, sudah muncul gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan nggak saya reken. Anggap saja posisi dosen itu saya anggap nomor sekian gitu loh. Saya lebih memprioritaskan dalam kegiatan di luar. Tapi hari-hari ini saya kembali menengok home base saya dan profesi saya gitu. Dan meski saja kalau boleh saya sadar ini saya sudah telat gitu, tapi masih ada semangat untuk eh, meraih itu gitu loh. Perlu sedikit saya kasih berikan posisi saya. Ya memang tahun kemarin baru saya selesaikan doktor, terus kemudian posisi Japung saya juga masih asisten ahli. Dan selama ini kalau boleh jujur, seluruh akun-akun yang saya miliki nggak pernah saya sentuh gitu. Dan seluruh kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ya hanya terdokumentasi secara folder di laptop saja tanpa kemudian ada kesadaran untuk eh, melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Resti tadi. Tapi siang ini semakin menguatkan saya untuk kemudian ya boleh jadi memulai hal yang baru. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, Bapak. Ibu Resti yang langsung ingin menjawab atau pengen Ibu? Boleh Mbak Nirma. Oke, Baik, selamat siang Pak Agus. Nggak apa-apa Pak Agus. Jadi Pak Agus ini case-nya itu ya Pak ya, sudah jadi dosen, tapi selama ini mandek gitu ya Pak ya. Eh ya sebenarnya tetap ngajar tapi dari awal sampai hampir 8 tahun itu nggak pernah mendokumentasikan gitu. Oh, Karena dokumentasinya ya Pak ya. artinya karena lebih banyak kegiatan di luar gitu loh. Lebih banyak Mm-mm. anggap saja kesadaran untuk melaksanakan tridharma Nggih, Pak. ya Jadi belum kalau sadar kita itu. sudah menjadi dosen ya Pak Agus, izin menjawab nggih Pak Agus. Kalau kita sudah menjadi dosen, maka kita harus komitmen terhadap tugas-tugas dosen Pak. Jadi walaupun kita praktisi, tapi kita statusnya adalah dosen, harusnya setiap semester kita buat BKD. Pak Agus nih ditagih BKD nggak Pak sama Kaprodinya? Harusnya kalau kita ngisi BKD itu semua kegiatan pasti ditarik sama Kaprodi atau bagian yang mengurusi. Jadi masing-masing dari pendidikan, penelitian sama pengabdian dan penunjang biasanya akan di record tuh. Karena Pak Agus tuh harusnya kegiatannya banyak, hanya tidak diinputkan. Biasanya dari kampus ada yang mungkin mengarahkan membantu menginputkan itu juga biasanya ada yang seperti itu Pak Agus. Jadi mulai sekarang misalnya agak kesulitan, Pak Agus boleh meng-hire misalnya di kampus-kampus apa itu kan ada yang kadang junior bisa bantuin tuh Pak. Nah, itu juga boleh seperti itu Pak. Yang penting kita setiap semester harus melaporkan BKD itu adalah bukti kinerja kita sebagai dosen Pak Agus. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin itu tidak terdokumentasi secara sekarang mulai dikit-dikit diinputkan. Jadi supaya nggak numpuk banyak, kita kalau habis misal Pak Agus pembicara, habis pembicara dapat sertifikat, langsung aja diinputkan di sister. Kemudian nanti dapat luaran apa lagi langsung diinputkan dikit-dikit nanti nggak kerasa Pak Agus kalau semuanya akan terrecord. Jadi rata-rata semua dosen juga gitu Pak. Kadang-kadang kalau kita nggak langsung dieksekusi, kadang-kadang tuh numpuk akhirnya ada yang kelewat. Itu sih Pak Agus kalau dari saya. baik. Eh, boleh feedback sedikit Mbak Moderator. Terima kasih Bu Resti. Hanya mungkin sedikit saya minta masukan Bu Resti, akun apa yang harus saya pastikan dimiliki dan perilaku apa yang mungkin harus saya lakukan dalam hal ini memantengin akun apa saja. Tadi kan disampaikan harus terintegrasi karena Mm-mm. sertifikat saya sebagai pembicara ataupun ini kan sangat banyak sekali tapi belum saya Mm-mm. konsentrasikan untuk diupload. Lah mungkin minggu-minggu ini saya sudah memiliki Nggih, kesadaran itu. Terima nggih kasih. Pak Agus. Nggih. Bapak Ibu untuk yang dosen-dosen masih baru atau yang case-nya kayak Pak Agus ini ya mungkin saya bisa menangkapnya sih kalau dari kampus mungkin kurang memberikan pengarahan ya Pak. Jadi biasanya kalau dosen pemula itu kita harus punya Sinta.
itu untuk nanti luaran-luaran yang berkaitan sama penelitian kita. Termasuk diantaranya juga buku sama paten. Biasanya untuk publikasi artikel, baik itu terindeks di Google ataupun di yang lain, itu semuanya masuk ke Sinta. Nah, kemudian akun yang wajib dimiliki dosen juga adalah Sister, Pak Agus. Jadi Sister itu tiap dosen harus punya. Itu adalah tempat kita menginputkan semua kegiatan. Nah, nanti di setiap kegiatan yang kita lakukan, sudah dibuatkan menu di Sister, itu ada yang berkaitan sama pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian sama pengabdian, itu semuanya udah ada menunya, tinggal kita masuk-masukkan saja. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu langsung masuk ke Sister, nanti per semester itu dilaporkan ke BKD juga lewat Sister. Jadi Pak Agus yang paling penting adalah coba dicek lagi akun sisternya sudah punya atau belum. Kalau belum berarti harus segera lapor supaya dibuatkan. Termasuk juga akun Sinta. Dua ini yang paling penting untuk dimiliki seorang dosen. Dan yang ketiga adalah Google Scholar. Itu sih Pak yang mungkin perlu dimiliki segera. Kalau misalnya ada yang belum dimiliki, nggih, Pak Agus. Terima kasih Bu Resti, insight yang sangat luar Nggih, biasa. Makasih. sama-sama. Baik ya Mbak. Begitu ya Bapak Agus. Jadi kita harus pas penting memiliki akun Sinta maupun eh, tadi ada akun Sister. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Do, boleh silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya, Bu ya? Sudah terdengar ya, Bapak? Ya. Selamat siang, Bu Resti. Terima Ya, kasih, Mbak Moderator. Mohon maaf, saya tidak pakai video, saya tidak menampilkan muka. Saya Ricardo Simarmata dari Politeknik Negeri Ambon. Kebetulan saya ini sedang mengajukan dari lektor ke lektor kepala, Bu Resti. Nah, syarat yang baru kan saya baca itu harus Sinta 2 atau Sinta eh, satu. Iya, Sinta 2 dan artikel internasional. Karena kan dulunya kan harus doktor, sedangkan saya kan masih S2. Nah, pertanyaan eh, saya misalnya saya masukin Sinta 2 saya ke Sister, itu nanti penilaiannya bagaimana? Ketahuannya bahwa artikel saya itu udah Sinta 2 tuh bagaimana saya tahunya atau supaya apa ya? Saya bingung nanti penilaiannya kan bukan dari kampus ya, itu kan penilaiannya kan dari pusat. Misalnya kayak saya bingung itu nanti apakah mereka bisa tahu itu Sinta 1 atau Sinta 2? Itu yang pertama. Yang kedua ialah saya dengar kabar nih Bu, mohon koreksi. Katanya lebih susah masukin jurnal ke Sinta 2 daripada Scopus. Apakah benar itu? Saya sampai khawatir lah seperti itu. Kemudian terakhir maaf saya balik tanya. Saya tahu dari mana bahwa Scopus itu apa sebutannya itu resmi atau tidak? Karena sudah banyak beredar ini Scopus ini ternyata tidak resmi. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Bu Yati dan Ibu Mbak Moderator. Terima kasih. Oke. Oh, enggak. Langsung aja ya Mbak Nirma ya. Iya, Ibu. Ya, Pak Ricardo izin menjawab ya. Tadi yang pertama apa Mbak Nirma? Yang sebelum Sinta satu, Eh, Sinta satu, Sinta ya, dua. Sinta tuh dua. Iya. Heeh. Nggih, Pak Ricardo. Ini saya malah belum lektor kepala nih Pak. Oke. Jadi itu Pak, untuk yang aturan baru kan memang sekarang kita tuh dimudahkan ya Pak ya sebagai dosen yang S2 tapi mau ke lektor kepala itu sekarang tidak wajib Scopus tapi boleh Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian atau itu mau Scopus juga boleh, tapi untuk S2 dan S3 itu tidak ada pembedanya. Kalau dulu kan kalau masih S2 sepertinya harus Scopus gitu. Nah, jadi Oh, untuk yang boleh enggaknya Sinta 1 Sinta 2 itu boleh-boleh saja Pak. Untuk inputnya itu kan nanti diinput biasa ya Pak di sister di penelitian. Nah, oh, untuk penilaiannya nanti biasanya asesor pasti akan ngecek Pak. Biasanya tuh di LL Dikti, kalau di PTS ya itu pasti ada checklist atau kalau enggak di akun pusat itu biasanya ada checklist penilaian pengajuan Java ke lektor, checklist penilaian asesor pengajuan Java ke lektor kepala. Nah, itu sebenarnya bisa buat kita proyeksikan Pak. Misalnya asesor harus mengecek apa saja di situ pasti ada poin-poinnya.
Nah, itu biasanya asesor akan diminta untuk mengecek ke laman jurnalnya, termasuk ke websitenya. Nah, di situ kan nanti akan muncul Sintanya, Pak. Jadi yang harus dicek asesor itu macam-macam. Sebagai asesor ya, Pak, dari checklist asesor. Kemudian untuk yang ketiga, tadi apa Mbak Nirma? Apakah publikasi di jurnal dua itu lebih susah daripada ke Scopus? Menurut saya itu subjektif nih Pak. Karena memang banyak yang bilang seperti itu. Sinta 1, Sinta 2 itu malah lebih susah daripada ke Scopus. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, ke Scopus itu bisa susah, bisa enggak, tergantung dari jurnalnya. Ada jurnal-jurnal Scopus yang memang kita tuh harus jeli banget sampai kita harus revisinya tuh sampai detail, tapi di Sinta 1 2 juga kadang-kadang tuh ada yang malah melebihi susahnya tuh seperti lebih susah daripada ke Scopus. Itu karena kalau menurut pendapat teman-teman kami itu karena di Sinta 1 2 yang itu kadang mereka merasa apa ya Pak? Merasa dia paling tinggi standarnya sehingga menurut saya itu subjektif saja. Jadi nggak usah takut Pak kalau mau submit ke Sinta 1, 2 ya nggak masalah dicoba saja. Karena itu pasti tergantung sama reviewernya. Kalau reviewernya pas memang orangnya detail ya mungkin harus berkali-kali revisi mayor minor. Tapi kalau pas reviewernya mungkin dia lebih luwes atau dia memperbolehkan pemakluman-pemakluman atau ada yang lain, kadang-kadang reviewer masih membolehkan untuk nggak langsung di reject gitu ya. Jadi ada revisi-revisi itu nggak masalah dicoba saja Pak Ricardo. Gitu dari saya. Bu, boleh tambah satu-satu aja. Mau nanya, Oke. saya mau. eh, untuk saya kan kalau isi sister itu kan jarang sinkronisasi ke Sinta ya, admin Sinta. Saya lebih Ya. banyak saya masukin dokumen yang dibutuhkan, kemudian saya save. Nah, Mm-mm. kira-kira itu nanti berpengaruh ya, maksudnya untuk penilaian nanti, apakah saya harus intinya saya sinkronisasi ke Sinta kah, atau cukup disimpan ke sister, itu sudah cukup menjadi penilaian. Terima kasih Bu Resti, itu Ya, saja. sama. Pak Ricardo, menurut saya, selagi yang diinputkan itu memang luaran-luarannya sama yang diterbitkan, itu nggak ada masalah. Sinkronisasi itu digunakan untuk memudahkan kita. Misalnya kita tidak mau menginput report, menginput, kita bisa langsung tarik dari Sinta. Karena kalau publikasi itu sudah keluar, artinya dia sudah terindeks, maka dia bisa ditarik langsung dari Sinta. Jadi menurut saya tidak masalah, Pak Ricardo. Ya, terima kasih Bu Resti, terima Ya, kasih Bu. sama-sama. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Ricardo. Sudah jelas, terima kasih Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Duta Arif Kristanto, monggo. Ya, terima kasih Mbak Nima dan Bu Esti. Selamat siang. Ya, saya izin Ya. bertanya Bu Esti ya. Ya, saat ini kan saya bersama dengan tim dosen yang lain dari berbagai jurusan di kampus saya sedang membuat untuk publikasi buku ya Bu ya. Dan Mm-mm. katanya dengar-dengar untuk publikasi buku itu katanya kalau untuk misalnya kita terbitkan di bulan April misalnya nih katanya berlaku kalau nggak salah hanya 2 bulan atau beberapa bulan gitu Bu. Nah, apakah itu benar ya? Sedangkan kita sih rencananya untuk publish bukunya akan dibuat untuk BKD di semester berikutnya. Apakah kalau Mm. kita misalkan di publish terbitkan di bulan-bulan sekarang ataupun bulan Mei untuk nanti di sebagai bahan isian BKD di bulan September misalnya apakah masih berlaku atau tidak Bu ya? Dan itu Bu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kan setiap kali kita ngajar kan kita nggak mungkin dapat yang namanya beban ngajar itu kan sesuai dengan aturan dari sistem ya kan asal itu ngajar itu untuk isi BKD kan minimal kalau saya lihat harus 12 ya 12 SKS atau bahkan lebih sedangkan kita kan setiap dosen nggak mungkin dapat 12 SKS terusnya kadang ada yang dapat 4 SKS ada yang 6 dan seterusnya. Nah, untuk mengakali kekurangan dari poin-poin itu yang kekurangan dari SKS per semester itu apa yang harus dilakukan Bu? SD itu aja sih Bu. Mm. Terima kasih. Oke, Pak Juta. Saya izin menjawab untuk yang pertama dulu ya. Tadi terkait buku. Ini kalau saya tangkap, maksud Pak Duta itu buku mau dipublikasikan di bulan-bulan Iya, ini. bulan ini atau Terus, bulan depan lah. Iya, nah ini berarti iya, kaitannya sama BKD ya Pak Duta ya? betul ya. Apakah nanti masih berlaku untuk Mm-mm. inputan Jadi, BKD di semester di bulan September misalnya?
Oh, Iya. ini kan masuknya, jadi kalau kita mau nginput karya kita, Pak, ke semester Mhm. ini maunya yang diganjil apa genap, itu memang kita Iya. harus memperhatikan periode BKD-nya. Jadi kalau Oke. periode kemarin ganjil itu kan kita dari September sampai Februari ya, kalau nggak salah ya. Iya. Berarti semua karya yang kita publikasikan atau keluar di antara bulan September sampai Februari itu hanya bisa Hmm. diklaim di semester ganjil. Jadi Oke. misalnya buku Pak Duta ini dipublikasikan di bulan-bulan ini bisanya Hmm. diklaim di semester Hmm. genap. Hmm. Jadi antara Iya. bulan-bulan ini sampai nanti periode BKD dibuka sampai berapa. Tadi kan biasanya ada periode penilaian bulan Hmm. berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa. Nah, semua luaran yang munculnya itu di bulan-bulan itu, maka itu yang bisa diklaim. Selain di bulan tersebut, maka dianggap sudah lewat. Biasanya seperti itu, Pak Duta. Oke. Oke, jadi dilihat dulu Iya. di periode BKD yang Iya. dibuka. Kemudian yang selanjutnya itu terkait SKS ya Pak ya. Iya, mengatasi ya Heeh, nah kekurangan itu SKS. kalau SKS itu secara aturan Pak di POPAK itu Hmm. minimal dosen itu 12 SKS ya, Iya, maksimal betul. 16. Nah, Iya. case-nya Pak Duta itu kurang berapa atau bagaimana? Untuk saya sih setiap semester rata-rata cuma dapat 6 SKS, Bu. 6 SKS itu hanya mengajar atau sudah semua? Mengajar aja, Oh, mengajar. mengajar aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau 6 SKS mengajar, kemudian nanti ditambah dengan penelitian, sama pengabdian masih kurang nggak, Pak? 12. Pengabdian masih, Bu. Pengabdian sih sebetulnya kan memang belum terbit, Bu, jurnal masih on progress, Bu, Mm-mm. Nah, jurnalnya. biasanya kalau untuk Nah, ngakalinya kita bisa dari penelitian sama pengabdian 12 itu. Tapi misalnya nih masih tetap kurang, maka biasanya dari ah, kampus tuh akan mengalokasikan di awal pasti nggak boleh kurang karena harus dosen tuh iya, harus 12 SKS, Pak Duta. Jadi oh, misalnya ada keluhan seperti ini, mungkin Pak Duta hmm, bisa bilang ke Kaprodi atau ke akademik iya, supaya ke depan tuh diperhatikan lagi ah, supaya tetap pas di PKD kita nggak bingung karena kurang. iya. Itu Pak Duta. Sama satu lagi, Bu, ya, pertanyaan lagi untuk terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya itu pengabdian itu memang diwajibkan tiap semester atau seperti apa, Bu? Maksudnya untuk sinkron ke BKD-nya juga supaya aman. Kalau kita tilik lagi ya Pak, tugas Ah, dosen itu kan kita ada 3 ya, termasuk salah iya, satunya pengabdian. Jadi setiap betul. semester kita harus melakukan pengabdian. Iya, Pengabdian itu bisa macam-macam, bisa dibuka di PO BKD. Pengabdian iya. itu nggak harus kita ke lapangan terus ke masyarakat, tapi Hmm, bisa juga jadi pembicara, bisa jadi oke. reviewer jurnal, bisa jadi apa ya macam-macam. Kayaknya ada 7 Iya, jenis yang bisa kita pilih Pak. Nah itu salah satu tugasnya sebagai pengabdian. Nah, tapi misalnya Pak Duta itu menjabat tugas tambahan, itu baru boleh tidak melaksanakan pengabdian atau boleh kosong. Tapi kalau iya, menjadi dosen tidak menjabat, itu biasanya itu hanya poinnya kecil, tapi yang penting untuk iya. menggugurkan kewajiban. Itu Pak Duta. Oke. Iya, oke, Bu Esti, terima Ya, kasih. Baik, sudah jelas nih Bapak Duta atas jawaban dari Ibu Sudah, Resti. sudah berterima. Terima kasih. Baik, sama-sama. sama Dan Pak Duta. baik, untuk sesi selanjutnya saya akan memilih dari kolom chat box ya Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Apriani. Selamat siang Bu Resti, saya mau tanya. Saya pernah buat akun Sinta, tapi saat itu belum buat Google Scholar-nya. Nah, pas saya sudah ada NIDN dan publikasi saya tidak tersinkron ke Sinta dikarenakan Google Scholar. Pada saat saya edit profil tidak bisa diubah. Apakah memang harus diurus ke pihak kampus? Dan apakah publikasi saya yang belum kesinkron itu bisa mendapatkan poin ya di akun Sinta? Terima kasih. Oke. Ini berarti masalahnya di Google Scholar apa di Sintanya ya, Mbak Nita? eh ini Bu, di tidak tersinkron ke Sinta dikarenakan Google Scholar-nya, Ibu. Mm-mm. Kenapa nggak tersinkron ya? Biasanya itu kalau kita bikin akun Sinta, kemudian di Schooler dengan data-data yang sama, pasti nanti akan tersinkron. Jadi kalau ada yang nggak tersinkron, mungkin perlu dicek lagi sama bareng dengan LPPM-nya mungkin, ya. Jadi saya juga masih belum tahu karena saya nggak ada masalah dengan sinkronisasi antara Sinta dengan Google Scholar. Mungkin bisa ke KLPPM-nya Bu diskusi terkait hal tersebut. Siapa tahu ada solusi dari LPPM. Gitu nih. Ya, baik Ibu Farida mungkin bisa diikuti saran dari Ibu Restin ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih ada dari
Ibu Rusdanita, izin bertanya Ibu, untuk masa berlaku penerbitan buku, apakah benar sampai 2 tahun berlakunya ketika kita gunakan untuk pengisian BKD? Kemudian ketika kita sudah mengurus haki, apakah bisa digunakan untuk seterusnya Ibu? Untuk buku, Bu, Bu siapa, Mbak? Ibu Rusda Ibu. Nah, Ibu Rusda, untuk buku, sebenarnya Ibu bisa lihat tuh ketika input di BKD, nanti dia akan ada tulisannya, masa berlaku buku. Kalau nggak 2 tahun, 3 tahun ya, saya lupa. Tapi itu nanti dia akan nyantol terus tuh kalau kita inputkan sebagai di BKD, di laporan BKD. Pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk yang satunya tadi, HAKI ya, HKI ya. HKI juga bisa diinputkan ke BKD, Bu. Itu masuknya ke penelitian kalau nggak salah ya. Ya, dipakai, bisa semua dipakai, Bu. Baik, jadi bisa digunakan untuk seterusnya aja Ibu. Ya, baik. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan mengambil kembali dari yang sudah raise hand, itu sudah ada Ibu Lilis Suryani. Monggo Ibu. Ya, baik, terima kasih. Eh, Ibu Resti, ada hal yang saya mau tanyakan, ada 3 hal yang saya mau tanyakan terkait dengan sinkronisasi antara Google Scholar dan Sinta. Yang pertama, ada 2 artikel saya itu tidak ada di Google Scholar, otomatis tidak tersinkron di Sinta gitu. Nah, saya coba mengisikan secara manual gitu, tapi tidak ada metadata, jadi tidak bisa disitasi, tidak ada PDF yang bisa di-download gitu. Misalnya mahasiswa mau mengutip gitu. Jadi hanya ada tulisan saya aja, misalnya judulnya ini gitu, tidak ada Mm, metadatanya karena memang saya cari di Google Scholar itu tidak ada. Walaupun di laman website ada, di laman jurnal ya ada. mm, Itu apa yang harus saya lakukan pertama. Yang kedua masalah buku. Saya alhamdulillah baru terbit 2 buku dari sebuah penerbit gitu. Kemudian eh, saya cari NIDN-nya ya, NIDN-nya di laman Perpusnas itu ada gitu. Tapi ketika ISBN ya, saya Bu ya? iya, ISBN. ISBN ya. Iya betul. Nah, ketika saya mau cari di Sinta, ISBN-nya tuh tidak apa ya, tidak muncul gitu dari Perpusnas, bukan bukan Perpusnas search katanya gitu. Mm, Padahal saya cari di laman Perpusnas ada gitu. mm, Sehingga eh, menurut penerbit tersebut udah Bu masukin aja datanya, ya udah dimasukin data, diverifikasi sama LPPM, tapi di situ ber-ISBN tapi tidak berasal dari Perpusnas gitu. mm, Padahal yang lain, buku-buku yang lain begitu ISBN-nya keluar itu terdeteksi sama Perpusnas. Nah, kok tidak sinkron antara Perpusnas dengan Sinta? Ya, itu bagaimana ya, Bu? Terus yang ketiga saya lihat kalau penelitian gitu saya sinkronkan itu naiklah Sinta skor saya satu satu gitu ya. Tapi mm, kalau pas saya masukin buku kok Sinta skornya tidak naik, tidak berubah. Apakah untuk Sinta skor ini berasal dari penelitian saja, tidak dari buku yang saya input kok tidak naik gitu Sinta skornya? Dan terakhir kalau Garuda itu bagaimana cara mendeteksinya Bu? Karena kebetulan penelitian saya sudah ada 40 50-an seperti itu, tapi di Garuda tuh masih 6 masih 7 gitu. Itu gimana mm. cara mensinkronisasikan Garuda dengan Sinta, Bu? Terima kasih. Mbak Nirma, pertanyaannya banyak sekali ya. Coba dibantu, Mbak, ya, yang pertama. Ya, Ibu, yang pertama itu mengenai eh, tidak bisa di-download itu secara manual, tidak dapat ada PDF-nya, tidak ada metadatanya. Apa yang harus dilakukan pada Ya. Google Scholar? Mm. Tidak Bu, terdeteksi di Google Scholar artikel penelitian saya. oh ya, Bu Lilis izin menjawab ya. Kalau menurut cerita Bu Lilis, ini pandangan saya mungkin apakah memang dari penerbitnya, dari pemilik jurnal ya, Bu? Pemilik jurnalnya mengatakan bahwa terindeks di Google, Bu. Iya, Bu. Kalau Kalau di kalau laman iya, jurnalnya sih seperti itu, ada heeh, indeksen Google Scholar gitu. heeh. Kalau terindeks di Google harusnya dia masuk ke Google. Tapi kalau nggak ada, berarti yang harusnya bertanggung jawab kan berarti penerbit jurnalnya nih, Bu.
Jadi harusnya di penerbit jurnalnya akan membantu supaya dia muncul di Google. Karena kan yang kita publikasikan kan ke penerbit jurnal. Jadi penerbit jurnal yang harus bertanggung jawab kenapa ini nggak terindeks di Google, padahal dia bilangnya terindeks di Google, di Garuda, di ini, misalnya seperti itu. Dan tidak otomatis itu ya Bu ya. Karena biasanya tuh kalau dia bilang terindeks di Google, pasti dia nanti akan langsung muncul di Google Scholar kita, gitu Bu, pengalaman saya sebelumnya. Terus yang kedua Mbak Nirma, Yang Bu, kedua, Bu. gimana? buku. Tidak Oh, buku tersinkron yang antara perpusnas tadi ya Bu. ISBN Sinta dengan Eh, Perpusnas. saya juga beberapa kali seperti itu Bu Lilis. Jadi beberapa buku saya itu kalau di input, kadang-kadang ISBN-nya itu langsung terdeteksi Perpusnas, kadang-kadang tidak. Tapi selama ini saya tetap inputkan walaupun misalkan Perpusnas Source tidak mendeteksi. Itu nanti tetap terdeteksi, covernya juga muncul langsung. Cuma saya juga masih nggak tahu kenapa Perpusnas itu kadang-kadang mendeteksi. Yang jelas tetap diinputkan saja Bu Lilis. Oh, kalau gitu kita nggak bisa apa nih menelusuri ke penerbitnya atau ke perpusnasnya gitu Bu. Hmm. Karena tadi kan case-nya Bu Lilis itu ISBN-nya sudah ada ya Bu ya di Udah. Perpusnas. Nah, itu juga saya juga beberapa kali juga begitu buku saya yang saya inputkan ke Sinta itu ada yang tidak langsung otomatis Perpusnas mendeteksi. Tapi tetap saya inputkan dan tetap di ACC sama LPPM-nya. Ya. Oke. Lalu Selanjutnya Mbak itu Nirma. kalau buku apakah Sinta skor kita naik Bu? Mm-mm. Kalau pengalaman sebelumnya ya Bu, buku itu tetap menaikkan skor Sinta. Cuma kalau case-nya Bu Lilis tadi buku di input tapi Sinta skor tetap ya Bu ya. Iya tetap. Nah, padahal kalau di Sinta itu kan luaran yang masuk kan sebenarnya ada buku, ada HKI, kemudian ada artikel. Jadi semuanya harusnya itu menjadi nilai di Sinta sih Bu. Apakah mungkin butuh waktu atau seperti apa? Sudah ditunggu atau belum Bu? Saya sih biasa update seminggu sekali. Mm-mm. Nah mungkin bisa diulang lagi atau bagaimana minta ke LPPM-nya kali ya Bu ya. Soalnya kemarin terakhir tuh teman saya yang sebelumnya Sintanya tuh masih nol, itu dia update buku langsung naik semua tuh skornya Bu. Jadi Oh, dengan harusnya menghubungi LPPM ya Bu. coba ke LPPM-nya Bu. Hmm. Yang Hmm. terakhir untuk Garuda Bu gimana? Garuda saya tetap 9 Garuda aja ya Bu ya. artikel. Heeh. Garuda itu juga di saya malah indeksnya itu nggak ngupdate-ngupdate Bu. Padahal harusnya Garuda itu kan dia langsung ngupdate karena dia sistemnya harusnya sama dengan Sinta. Jadi dia ada ID Garuda. Nah, tapi terakhir itu juga saya masukkan beberapa penelitian, tapi di Garuda sendiri tidak mengupdate. Itu saya juga masih kurang tahu Bu. Jadi mohon maaf saya juga belum tahu jawabannya karena penelitian saya juga beberapa tuh nggak muncul. Padahal harusnya tuh bisa muncul di Garuda. Oh, Itu berarti harus muncul apa kita update dulu di Garuda baru ke Sinta gitu, seperti sama di Google Scholar ke Sinta gitu, Bu. harusnya harusnya otomatis Bu. Tapi kalau kemarin saya tuh lakukan manual ke Garuda, itu kita bisa nginput nih. Kadang-kadang itu artikel kita kedeteksi ID Garudanya ada yang berbeda. Nah, itu bisa kita pilih atau sesuaikan ID-ID yang kita sama. Paling banyak tuh yang apa. Nah, itu nanti harusnya bisa masuk ke Sinta. Sepaham saya begitu. Tapi kemarin terakhir juga di saya nggak ngupdate tuh yang Garudanya. Oh Itu ya, sih Bu. jadi nggak selaras ya antara Hmm. Tapi sama Garuda mungkin tuh nanti enggak ya? bisa cari jawaban yang lain gitu. Saya juga masih problem juga di Garuda. Oh ya, itu kalau Hmm. Garudanya naik berarti Sinta skor kita juga naik ya, Bu ya? Harusnya ya Bu. Ya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Lilis. Baik, Ibu Lilis. Jadi sudah lengkap Ibu jawabannya dan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya ada dari Bapak Sakaria Bintang. Monggo Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, Ibu. Ini terkait dengan apa itu namanya kegiatan Tridharma bagian pendidikan. Kalau saya misal itu di institusi di mana saya berhome base itu mendapatkan jam mengajar itu masih kurang untuk saya lampirkan di BKD. Apakah saya bisa melampirkan eh, jam mengajar saya yang eh, saya lakukan di luar institusi saya, misal di saya kan juga selain dosen tetap juga dosen luar biasa, Ibu. Hmm. Itu di institusi lain, itu apa bisa eh, saya lampirkan untuk ke pendidikan saya. Terus yang kedua, eh, di institusi tempat saya itu
menjadi dosen tetap, saya itu juga menjadi struktural sebagai kepala lembaga pusat bahasa. Itu kalau di bagian Tridharma apa juga bisa masuk ke ranah apa ya Bu, pendidikan, eh, penelitian atau pengabdian masyarakat. Mungkin itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak Siap. Ya. Ya. Apakah Yang pertama pertanyaan tadi, sudah? Yang pertama itu mengenai jam mengajarnya itu masih kurang dan beliau melampirkan jam mengajar di luar institusi lain, begitu Ibu. Pak Zakaria sudah pernah mencobanya belum Pak di BKD, dipermasalahkan atau tidak? Ya Ibu. Apa Ibu? Eh, Sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke BKD belum Pak untuk case yang seperti itu? Jadi campuran antara Bel- eh, ngajar di home base yang satu dengan yang kedua. Belum Ibu. Karena Hmm. ini kebetulan saya belum BKD gitu Ibu. Maksudnya ini Hmm, masih ke proses sister pun juga masih baru buat Ibu. oke. Kalau Dan sepaham saya sih itu deh Pak Zakaria, kalau secara POPAK itu POPAK dan BKD dosen itu satu semesternya kan harus 12, itu 9 di pengajaran, lainnya ke penelitian pengabdian. Jadi kalau misalnya Pak Zakaria tuh case-nya adalah kekurangan jam ngajar, mungkin itu harusnya dari akademik sudah mengantisipasi di awal. Misalnya Pak Zakaria mungkin di tim teaching kan di mata kuliah lain atau seperti apa. Karena secara aturan harusnya tidak boleh kurang, gitu oh Pak. Tapi kalau case-nya gitu. yang Jadi terkait intinya boleh, bagaimana Pak? ya. Ya, jadi intinya mungkin dari pihak prodi itu di awal pasti akan bagaimana supaya eh, 9 SKS itu terpenuhi gitu ya. Nggih, setahu saya gitu sih Pak. Cuma kan Bapak kan tadi menjabat sebagai kepala kepala itu ya Pak, masuk di struktural ya itu ya. Kepala Lembaga Pusat Bahasa. Heeh. Iya ya Iya, Pak Zakaria. iya Ibu. Harusnya kalau misalnya kita masuk ke Iya. dapat tugas tambahan itu beberapa boleh kosong Pak. Jadi kita wajibnya cuma 3. Jadi nggak masalah harusnya. Hmm, Kalau misalnya ini tugas tambahan ya Pak, jadi disesuaikan lagi ke ada SK-nya nggak? ya. Kalau ada SK-nya bisa diupload nanti ke sister sehingga nanti kita tuh akan mendapatkan keringanan. Kalau dosen tugas tambahan nanti boleh 3 SKS, yang lain boleh kosong. Gitu Pak Zakaria. Oke. Ya, iya. Iya Ibu. Oke. Terima kasih. Bisa Apakah baca itu Pak, PO, PAK, dan BKD itu di situ ada semua. baik? Jadi Oh iya. nggih, Bapak saya bisa membaca PUPK dan BKD nggih Ibu. Oke. Nggih, Ya, baik. ya, ya Ibu. Terima kasih. Nggih. Untuk Eh, pertanyaan yang kedua tadi. Oh masih ada ya Pak ya? oh, yang mengenai ini menjadi struktural kepala lembaga pusat di bagian Tridharma apa bisa masuk pendidikan, penelitian, atau pengabdian begitu Bapak? Mm-mm. Iya Ya, ya Pak ya. ya Mbak. Saya ada di Dosen dengan tugas tambahan itu kalau nggak salah masuknya ke, kalau nggak penelitian, ke pendidikan Pak. Itu di sister sudah ada semua. Pak Zakaria udah punya sister belum Pak? ya ini baru Ibu. Heeh. Nah Baru nanti baru dibuka mulai itu. sisternya ya Pak. Itu nanti ada kok kalau misalnya kita sebagai misal kaprodi atau sebagai wadir atau sebagai yang lain, itu nanti tinggal kita lihat saja apakah kita sebagai misal sekretaris jurusan, sekretaris prodi, itu nanti tinggal kita pilih aja kita masuknya ke mana. Nanti tinggal diupload SK-nya, nanti sudah otomatis menyesuaikan sendiri. Terima Ngoten kasih Pak. Ibu. Nggih, siap. Baik, terima Ya. kasih banyak Ibu Resti atas jawabannya. Untuk dua pertanyaan lagi, apakah Ibu Resti menyanggupi? Oke, boleh Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak R. Adi Wicaksana. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Resti Selamat dan siang Ibu Pak Adi. Gumirma Santi. Mohon maaf ini belum bisa open cam karena terkendala jaringan. Mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengisian. Karena di sini sesuai PUBKD, di situ yang terbaru tentang
pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian, dan juga penunjang yang dimana diisikan setiap semester begitu, Ibu ya. Ya, yang saya tanyakan bagian penelitian, Ibu, di mana pernah saya baca di POBKD ini bahwasanya untuk penelitian internasional yang bereputasi itu masa berlakunya 3 tahun. Nah, apakah bisa kita menganggap bahwasanya kita tidak wajib melakukan penelitian selama 6 semester jika kita sudah melakukan penelitian atau mempublish karya ilmiah di mana di sini internasional bereputasi begitu. Dan jika memang kita boleh menganggap tidak tidak wajib untuk mengisi penelitian, lalu bagaimana ketika kita mengisi BKD di semester yang akan datang? Apakah kita mengupload ulang kembali atau kita membiarkan saja? Apakah sister akan otomatis? Karena ketika saya mengisi di situ tidak ada rentang waktu, Ibu. Jadi kita hanya mengisi eh, tanggal, bulan, dan tahun saja begitu. Jadi tidak seperti mengisi buku atau HKI di mana ada rentang waktunya 2 atau 3 tahun kalau nggak salah itu. Tapi di sini hanya tanggal, bulan, dan tahun saja. Bagaimana Ibu terkait penelitian internasional, publikasi karya internasional yang bereputasi tersebut? Terima kasih Ibu Resti. Ya, sama-sama Pak Adi. Untuk tadi yang publikasi internasional bereputasi, bagaimana Mbak Mirma? Apakah bisa tidak wajib 6 semester itu untuk mengisi penelitian, tapi beliau itu sudah publish karya ilmiah. Dan bagaimana mengisi BKD di semester ke depan, apakah mengupload atau dibiarkan saja begitu, Ibu? 6 semester ya? Iya Ibu, Iya. karena di POBKD tertera berlaku selama 3 tahun untuk publikasi karya ilmiah internasional bereputasi Scopus begitu. Izin tanya Pak Adi sudah Sirdas belum Pak? Masih belum Ibu. Belum ya. Kalau saran saya sih Pak, kadang-kadang kalau memang ada dia nyantol, kayak bukan nyantol terus ya Pak ya. Nah itu em, boleh-boleh saja kadang-kadang tuh, tapi kita harus mempertimbangkan juga untuk kedepannya pas Serdos. Karena kalau Serdos kita nanti tuh kita biarkan kosong tanpa di semester, misal semester berikutnya kita nggak bikin luaran, nggak bikin publikasi atau HKI atau karya-karya yang terkait dengan penelitian, itu takutnya nanti pas Serdos itu kita dianggap pasif, tidak aktif gitu loh Pak. Kan pas Serdos itu kita harus membuat mission statement, ya kita menunjukkan bahwa kita tuh porsi terbanyaknya di mana. Misalnya kita bilang di penelitian, tapi ternyata penelitian itu kita nggak rajin bikin karya, nanti akan bingung di situ juga. Jadi saran saya sih kalau misalnya yang Scopus itu bisa membackup beberapa semester ke depan, tapi eh, untuk pertimbangan amannya Serdos tetap buat luaran. Karena kan luaran penelitian bisa dari misalnya HKI atau dari buku atau dari yang lainnya. Gitu sih Pak Zakaria. Karena kemarin itu pengalaman dari teman yang bikin mission statement tuh nggak bisa cerita banyak karena nggak rajin publikasi atau nggak rajin melengkapi di Tridharmanya, sehingga pas mission statement dia bingung sendiri. Gitu, Pak. Kalau dari saya sih sarannya seperti itu. Oh, nggih, Ibu. Berarti meskipun kita sudah mempublikasi penelitian bereputasi Scopus begitu, jadi setiap Mm-mm. semester tetap harus publikasi karya penelitian begitu Ibu ya. Kalau kalau saran saya begitu, Pak. Jadi setiap semester kita tetap harus menggugurkan Tridharma dari pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Walaupun misalnya kita nggak publikasi artikel itu juga nggak apa-apa, Pak. Misal Bapak ikut nulis book chapter juga itu juga nggak apa-apa. Itu sudah menggugurkan kewajiban penelitian. Book chapter itu bisa dapat kumnya 2 buku sama nanti dilanjut sama hak cipta itu juga masuk juga Pak di penelitian. Oh, ya baik Ibu, terima kasih Ibu sudah tercerahkan. Iya, sama-sama Pak. Baik, sudah terserahkan jadi Bapak Adi ya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Kartika Tarwati. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebentar, saya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, mungkin awalnya saya ingin bertanya terkait mengoptimalisasi research gate, Bu. Tapi tadi ada yang bertanya terkait Garuda. Izin boleh untuk berbagi pengalaman saya terkait Garuda?
Boleh, boleh, Iya, boleh Bu. eh, jadi saya juga sempat mengalami kok Garuda itu skornya nggak naik, tapi Hmm. eh, berdasarkan pengalaman, akhirnya di situ tuh kita harus sering melakukan update Bu, dengan cara apa itu merger dan juga exclude atau input data gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu eh, cara mencari data kita karena ternyata seperti yang Ibu Resti sampaikan itu kalau data di Garuda itu suka tersebar-sebar dan kita tuh nggak punya akses untuk login ya Bu ya. Jadi kita Mm-mm. kan memiliki banyak akun yang sama gitu. Kalau boleh berbagi sih, eh, saya boleh berbagi layar tidak? Mbak Nirma, Apakah diperbolehkan Boleh, sedikit? Ibu. Boleh. Makanya Sebentar. sambil uji coba aja. Mungkin berbagi, mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu, ya semoga jadi kayak refresh aja dan mungkin bermanfaat gitu. Baik, Ibu, sudah bisa, sudah dapat share screen. Baik, sudah terlihat, Ibu. Ya, ini tadi saya coba menggunakan nama Ibu Resti, mohon maaf sebelumnya. Eh, kita- jadi kalau di Garuda itu, mungkin kita coba dari awal. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke advanced search untuk mencari nama Bapak Ibu. Kalau nama nama kita itu agak spesifik, itu mudah ya. Misalkan tadi saya menggunakan nama Ibu Resti. Sorry maaf. S M S Ibu Resti itu Ibu Resti. Sorry. Setelah advanced search, Ibu Bapak bisa menuliskan nama Ibu Bapak, lalu dia akan masuk ke halaman ini. Biasanya kalau spesifik akan muncul jumlahnya. Kalau tadi nama Ibu Resti itu ada 9. Nah, Ibu Bapak bisa langsung klik seperti ini saja. Apalagi kalau ngerasa nama afiliasinya sama semua gitu. Kecuali mungkin ada yang berbeda, bisa kita lewat. Tapi kalau sama, bisa langsung di checklist seperti ini. Nanti langsung merge author. Hmm. Dan ternyata itu tuh berhasil membuat nilai cinta saya naik sedikit. Karena ada data-data yang bisa digabung gitu, Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat kan dokumen numbernya itu ada beberapa ya. Kita lihat ada yang paling tinggi, kita bisa gunakan author ID-nya itu yang jumlah dokumennya tinggi. Nah, di sini kita samakan dulu misalkan 19.4. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan juga namanya mau seperti apa. Nah, lalu nanti Bapak Ibu tulis afiliasinya, sesuaikan, lalu masukkan email Bapak Ibu, kemudian di retype. Dan di sini Ibu Bapak bisa eh, exclude kalau ada yang memang sama. Apalagi buat Bapak Ibu yang tadi udah banyak banget penelitiannya, kadang-kadang di Garuda itu beda nama aja, beda beda ini ya Bu ya, beda akun ya langsung. Mm-mm. Nanti setelah itu langsung di send request. Biasanya tunggu 1 sampai 2 hari, baru kita bisa melakukan apa yang disinta itu sinkronisasi Bapak Ibu. Nah, jangan lupa sebelum melakukan sinkronisasi kita copy paste dulu author ID-nya untuk disimpan di akun Sinta kita. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti pas masuk ke akun Sinta, kita masukkan ID-nya di bagian profil. Mungkin itu berbaginya Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu Kartika. Bu, sama-sama. Oh, boleh bertanya terkait yang tadi mengoptimalkan research gate. Tadi saya ternyata kalau research gate itu bisa kita bisa mempunyai akses login ya, Bu. Iya, Oh, saya bisa. kira sama-sama seperti tadi Garuda ya bisa kayak auto aja Mm-mm. Bu, nama kita ada di sana enggak ya, Bu? Bisa, Oh, bisa login Bu Kartika. Dan juga tadi saya ternyata untuk menghubunginya berarti untuk research gate itu kita bisa langsung menghubungi secara pribadi kepada para penulisnya. Mm-mm. Biasanya saya sering seperti itu. Jadi kalau saya nemu artikel yang berbayar, saya langsung ke penelitinya dan mereka tuh baik kok. Tapi kadang-kadang mereka memberi pesan kalau tidak untuk dikomersialkan gitu.
Jadi kalau untuk kita misalnya kebutuhan riset itu mereka dengan senang hati memberi biasanya. Satu lagi Bu, kan ada yang akademia ya Bu ya. Kalau yang itu Iya, apakah kita sebagai dosen bisa menggunakan? Soalnya akademia kita juga tuh bagus buat dosen Bu Kartika kalau mau, tapi kalau saya pakainya ResearchGate gitu. Jadi salah satu saja nggak masalah. oh gitu. Baik, Bu. Baik, terima kasih Ibu untuk Ya, sama-sama Kartika. Masih ada lagi yang mau bertanya? Udah. eh Baik, terima kasih sekali Ibu Resti. Apakah sudah dijawab? Tadi sudah, Jeh. Sudah, Mbak Nirma. Dan terima kasih kembali kepada Ibu Kartika juga sudah memberikan tutorial cara masukkan Garuda aja kita jadi bisa menyesuaikan bagaimana untuk ambil artikel dan lain sebagainya di Garuda aja Ibu. Dan mungkin apakah Ibu Resti ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu sebelum saya Eh, menutup? Sudah cukup deh dari saya, Mbak Nirma. Oke, baik. Baik, mungkin karena terbatas waktu, Nje, demikian sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali kepada Ibu Resti atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua, Bapak Ibu, pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen yang telah aktif sekali berpartisipasi dalam webinar pada siang hari ini. Oke, sekarang saya ingin menyimpulkan sedikit, Jem, untuk materi pada siang hari ini bahwa kita sudah mengetahui bagaimana strategi dosen cerdas dalam mengelola akun-akun penunjang seperti Sinta, Google Scholar, Orchid, dan lainnya merupakan langkah penting dalam membangun portofolio akademik yang berkualitas. Pengelolaan yang teratur, sinkronisasi data yang akurat, serta pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia dapat meningkatkan visibilitas akademik dan mendukung percepatan pengembangan karir dosen secara profesional yang relevan, yang dimana sudah dijelaskan secara rinci tadi Bapak Ibu oleh Ibu Resti. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk dapat bisa mengisi link absensi yang sudah dibagikan di chat box. Dan kami berharap webinar ini memberikan manfaat bagi pengembangan akademik Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin dari saya sekian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.